Baik, Bapak Ibu, insya Allah nanti sesi tanya jawab akan kami buka setelah sesi teknis. Jadi, kami bacakan teknis, kemudian nanti baik Bapak Ibu, sebentar sebelum kami mulai sesi teknis, izinkan selaku tour leader Bapak Ibu semuanya, Bang Firdi, untuk memperkenalkan diri kepada para jamaah sekalian. Baik, kepada Bang Firdi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah. Aladzi binikmatihi tatimus solihat. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman jamaah Wafdullah yang selalu dirahmati Allah. Mungkin open mic dulu ya kali ya, Ustadz Yafi ya boleh. Boleh, Biar boleh. bisa saya mau kenalan dulu nih sama Bapak Ibu teman-teman jamaah semua ya. Alhamdulillah, insya Allah berapa hari lagi ya? Sekarang tanggal 27 ya. Jadi insya Allah seminggu lagi kita akan melakukan safar ya. Di mana oh ya sebelumnya perkenalkan saya Firdi, lupa perkenalkan. Jadi insya Allah saya tinggal di Bogor, domisili di Bogor, dan saya akan akan menjadi Amirul Safar ya, yang mendampingi Bapak Ibu semua keberangkatan dari Jakarta sampai balik lagi atau kalau bahasa keren sekarang tuh leader ya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau bersafar lebih dari 3 orang, maka tunjuklah satu amir, ya. Amir itu atau ketua rombongan, kepala regu, atau apapun namanya, yang akan menjadi amirul safar buat Bapak Ibu semua. Dan izinkan saya nanti selama 9 hari ke depan ya, jangan bosan-bosan nanti bareng saya. Ya, jadi nanti saya akan menemani Bapak Ibu semua mulai dari berangkat sampai kepulangan. Dan Alhamdulillah, kebetulan saat ini saya masih di Mekah Al-Mukarramah, jadi baru aja selesai sholat asar. Jadi mohon maaf tadi join telat. Ya, ya Bapak Ibu semua, satu hal penting harus kita sama-sama ngerti bahwa safar kita nanti itu adalah safar yang berbeda, ya. Safar yang akan kita lakukan nanti bukan safar ke Hong Kong, ya, bukan ke Amerika, bukan ke New Zealand, bukan ke Australia, bukan ke Korea atau ke Jepang, tapi safar kita itu adalah safar untuk menggapai ridho Allah. Safar yang akan kita lakukan nanti adalah safar yang salah satu menentukan kira-kira nasib kita di akhirat seperti apa. Apakah surga atau di neraka. Safar yang kita lakukan nanti adalah Allah akan memberikan kita kesempatan untuk ngasih pahala yang besar buat kita. Safar yang akan kita lakukan nanti adalah safar bagaimana kita mengharapkan ridho Allah. Kita bisa bermunajat sama Allah, bisa doa-doa sama Allah, bisa curhat ya. Kita bisa berdoaan nanti dengan Nabi, ya. Kita bisa di Raudhah, kita bisa cerita dan lain-lain. Jadi saran saya sebagai Amrul Safar, jadikan safar kita nanti Bapak Ibu semua adalah safar terbaik Bapak Ibu semua. Jadikan umroh itu adalah umroh yang pertama dan terakhir kalinya. Sehingga kalau kita memberikan ini yang terbaik, jadi kita akan fokus dan kita akan maksimal ibadahnya. Terus yang kedua, adapun sedikit pesan yang akan saya sampaikan Bapak Ibu semua, jangan pernah sombong ketika berada di tanah suci. Jangan pernah sombong bisa berangkat umroh atau haji, ya. Yang buat kita bisa Allah undang ke Baitullah, yang buat kita Allah bisa mempermudah kita melangkah kaki kita berada di tanah haram Madinah Al Munawwarah dan Mekah Al Mukarramah adalah bukan karena harta kita. Sekali lagi bukan karena harta kita yang kita bisa umroh, bukan karena jabatan kita. Lah ya, bukan karena itu, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuasaan, tapi Allah lah yang mengizinkan kita semua. Allah lah yang mudahkan semua. Allah lah yang memberikan kita rezeki agar kita bisa menginjakan kaki di Baitullah. Oleh karena itu jangan pernah sombong bisa berangkat umroh dan haji. Dan selanjutnya Bapak Ibu, adapun karena safar kita ini safar yang berbeda, jadi kita harus pintar-pintar menjaga adab. Adab selama di tanah haram ya. Nanti izinkan saya mungkin sekitar 3 H-3 atau H-2 sebelum keberangkatan, saya akan sedikit share bagaimana tips yang menjaga kebugaran, menjaga kesehatan, bagaimana ibadah kita lebih khusyuk ya, bagaimana ibadah kita lebih nyaman. Terutama ya, Desember itu adalah sudah mulai masuk musim winter. Di Madinah kemarin ya pada saat saya berangkat, suhu di Madinah di pagi hari menjelang subuh sampai malam itu adalah 15 sampai 17 derajat Celcius. Dan itu cukup dingin ya.
Jadi pastikan Bapak Ibu, kakak adik semua, teman-teman semua, pastikan bawa pakaian dingin. Bisa pakai jaket yang agak tebal, bisa pakai kaos kaki, bisa pakai long john, baju dalam ya, dan tentunya agar ibadah kita lebih cepat. Tapi walaupun temperatur Madinah itu pagi dan malam dingin, siangnya tetap panas. Ya, bisa 34, bisa 38 derajat Celcius. Artinya cuacanya akan ekstrim. Dan pengalaman saya, banyak teman-teman jamaah, Bapak Ibu jamaah itu yang ngedrop fisiknya karena masih proses adaptasi. Oleh karena itu ya, dari sekarang perbanyaklah jalan kaki. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman Bapak Ibu semua, mulai dari hari ini sampai H-1 sebelum berangkat, perbanyaklah jalan kaki. Karena kita akan sering jalan, ya. Kita dari hotel ke Masjid Nabawi itu nggak ada taksi, karena hotel kita dekat, kita jalan kaki. Kemudian dari Mekah, ya, hotel kita juga, insya Allah dekat juga, tuh nggak pakai taksi, jalan kaki. Tawaf juga kita jalan kaki ya, 500 meter kali 7, 3,5 kilo. Sa'i 700 meter kali 5, 3,5 kilo. Berarti kita akan jalan kurang lebih pada saat umur itu sekitar berapa? Sekitar 5 kali 7, 3,5, 3,5 kali, ya sekitar 7 kilo kita akan jalan. Makanya ibadah umur itu adalah ibadah fisik. Ya, jadi oleh karena itu, mulai dari sekarang, latih fisik, jalan pagi, kemudian jaga kesehatan, multivitamin, nanti skincare juga dibawa, kacamata hitam, payung, karena di Mekah masih panas temperaturnya ya. Di Mekah tuh masih 34, 36 masih panas. Jadi harus dibawa payung, kacamata hitam dan lain. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Saya mohon izin karena qadarullah saya ada hajat yang harus diselesaikan. Nanti insya Allah kita akan bertemu di tanggal 5 Desember ya. Nanti kita akan berangkat bareng-bareng, kita akan safar bareng-bareng, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan perjalanan safar kita semua. Syukur ya Ahi, Yafi. Tafadol. Syukron Ustadz Firdi atas penyampaiannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh tour leader kita menjadi manfaat besar kecilnya untuk kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Saya izin live Baik, ya. Barakallahu fikum. Sampai jumpa nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah beliau insya Allah selaku trader yang akan menemani Bapak Ibu semuanya dari awal berangkat hingga pulang kembali. Nanti insya Allah Mutaifnya juga akan menyampaikan sesi manasik pada malam hari ini. Beliau bernama Ustadz Abdul Razak. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke topik sesi teknis pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, panduan teknis keberangkatan jamaah umroh. 5 Desember 2025 program umroh 9 hari. Nah, di depan Bapak Ibu semuanya sekarang adalah rekomendasi bawaan Bapak Ibu. Rekomendasi di sini sudah kita atur, sudah kita diskusikan untuk umroh selama 9 hari. Jadi insya Allah rekomendasi yang ada di sini sudah cocok sesuai dengan Bapak Ibu. Namun jumlahnya Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kami bacakan tipis-tipis Bapak Ibu. Nomor 1 ya, laki-laki baju koko atau gamis untuk sholat. Nah, yang akhwatnya, yang perempuannya baju gamis wanita dan baju gamis wanita dan kerudung panjang. Nah, ini jumlahnya 2 sampai 5 setel Bapak Ibu. Kenapa hanya 2 sampai 5 setel? Insya Allah 5 setel ini sudah maksimal, sudah cukup Bapak Ibu, karena cuaca di sana juga sudah dingin seperti yang tadi disampaikan Bang Firdi. Di pagi hari ini cukup dingin, kemungkinan Bapak Ibu baju itu bisa dipakai maksimal 2 hari, maksimal 2 hari. Jadi insya Allah Bapak Ibu bisa cukup membawa baju untuk sholat maksimal 5. Nah, kemudian nomor 2 sarung dan yang akhwat mukena. Nah, mungkin kalau yang laki-laki sarung cukup 1, kalau yang mukenanya jangan 1. Ini nanti disesuaikan lagi, mungkin 3 ya Bapak Ibu ya, yang ibu-ibu bawa mukena 2 atau 3 insya Allah cukup. Kemudian nomor 3 kaos untuk tidur atau untuk istirahat. Kemudian yang wanita juga baju tidur atau baju untuk istirahat di hotel. Nanti mungkin 2 sampai 5 setel juga Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Jangan di bawah 8 atau 9 Bapak Ibu, kebanyakan. Insya Allah cukup. Di bawah itu insya Allah maksimal 7 lah. 7 masih cukup. Kemudian nomor 4 kain ihram. Yang laki-laki kain ihram yang sudah kami berikan dari travel. 1 pasang atas dan bawah, rida dan izar. Insya Allah 1 cukup yang bapak-bapak. Kalau memang nanti di sana qadarullah terkena kotoran, terkena najis, nanti
kemungkinan beli di sana aja Bapak Ibu. Jangan beli dari Indonesia. Jadi jangan bawa dua pasang dari Indonesia. Ini akan memenuhkan koper Bapak Ibu. Karena kain ihram ini cukup tebal. Kalau bawa dua pasang dari Indonesia, ini malah menuhin koper. Baiknya satu pasang aja yang sudah kami berikan. Nah, kalau memang terjadi kotor di sana, terkena najis atau terkena kotoran, baiknya nanti beli di sana gitu. Kemudian yang akhwat disiapkan baju gamis atau mukena untuk umroh, dikhususkan satu baju untuk umroh. Boleh warna putih, yang penting tidak menerawang ya pastinya. Yang putihnya agak tebal, tidak menerawang. Kemudian baiknya adalah warna-warna gelap, hitam, hijau, hijau lumut, navy, biru dongker ya, dan lain-lain. Kemudian nomor 5, jaket atau sweater. Ini wajib Bapak Ibu ya, karena sudah masuk musim dingin. Subuh-subuh keluar hotel, mau sholat subuh, ini cukup dingin. Biasanya suhunya di Madinah 15 derajat, kalau di Mekah mungkin 18-20-an lah. Kalau di Mekah memang nggak sedingin di Madinah. Madinah ini memang kota yang kalau dingin, dingin banget, panas-panas banget, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nomor 6, handuk mandi. Ini mungkin bawa Bapak Ibu satu setel, walaupun memang nanti akan disediakan oleh hotel. Biasanya hotel di Mekah dan Madinah ini perputarannya sangat cepat Bapak Ibu. Check in, check out setiap hari, nggak pernah kosong hotel di Mekah dan Madinah. Jadi khawatir handuk telat datang ke kamar, Bapak Ibu menyiapkan handuk mandi masing-masing bawa satu. Agar kita punya cadangan Bapak Ibu kalau memang hotel telat ngasihnya ya. Kemudian nomor tujuh ini celana dalam Bapak Ibu, minimal 6 setel, disesuaikan kebutuhannya masing-masing. Nomor 8, disposable underwear atau celana dalam sekali pakai. Nah, ini biasanya saya sering lihat di supermarket Bapak Ibu, di Superindo, di Alfamart juga sudah ada biasanya ya celana dalam sekali pakai ini. Ini nggak wajib dibawa Bapak Ibu. Yang nggak pernah pakai, yang belum pernah pakai dan belum mungkin nggak mau coba, nggak usah bawa. Mungkin bawa celana dalam biasa aja yang kain, dibanyakin. Kalau memang mau bawa nomor 8 ini, celana dalam sekali pakai atau disposable underwear, mungkin boleh dicoba Bapak Ibu. Biasanya itu hanya sekali pakai buang, jadi nggak perlu disimpan. Nggak memenuhi koper Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang belum pernah pakai, takut nanti juga kulitnya nggak cocok juga, jadi jangan dipaksa Bapak Ibu. Ini hanya rekomendasi aja bawaan dari kami, nggak wajib semuanya diikutin. Nah, kemudian nomor 9, perawatan wajah dan tubuh. Seperti skincare Bapak Ibu, body lotion, pelembab. Nah, ini juga hal wajib Bapak Ibu ya, karena cuaca di Arab Saudi ini memang berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia ini lembab, kita keringetan, kalau di Arab Saudi kering. Musim dingin kering, musim panas kering, jadi bibir pecah-pecah kering. Jangan lupa bawa pelembab. Vaselin Bapak Ibu biasanya. Ya skincare ya, ibu-ibu insya Allah lebih paham lah. Kemudian saya lanjut nomor 10, obat-obatan kesehatan. Tolak angin, vitamin C, Panadol, hijau, merah, biru. Atau memang yang aktif meminum obat harian, punya obat harian sendiri juga jangan lupa dibawa. Nah, obat-obatan ini mungkin Bapak Ibu silahkan bawa masing-masing ya. Jangan sampai lupa. Karena cuaca memang di subuh hari, di pagi hari, dan malam hari dingin, di siang hari panas. Biasanya ini mudah sekali terkena batuk dan pilek Bapak Ibu. Jadi jangan lupa membawa obat-obatan. Tapi insya Allah husnuzon bila, insya Allah kita sama-sama diberi kesehatan terus dari awal berangkat sampai ke pulangan. Kemudian nomor 11 Bapak Ibu, kaos kaki. Ini 2 sampai 3 setel. Untuk laki-laki, untuk perempuan yang pastinya disesuaikan. Lebih banyak dari ini ya. Gak mungkin perempuan hanya bawa 3 setel. Karena kaos kaki perempuan pakai setiap hari. Setiap waktu pakai kaos kaki kalau yang perempuan. Kemudian nomor 12, kacamata hitam. Ini juga nggak wajib. Bapak Ibu kalau mau bawa silahkan. Biasanya saat city tour, siang hari, cukup silau, cukup panas. Jadi boleh pakai kacamata hitam. Kemudian nomor 13, alat cukur atau gunting kuku, gunting kecil, boleh Bapak Ibu silakan bawa satu. Nah, kalau mau bawa alat cukur yang mesin, nanti jangan sampai ditaruh di bagasi. Nanti insya Allah akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Nomor 15, power bank maksimal 10.000 mAh Bapak Ibu ya, jangan melebihi dari 10.000 mAh. Khawatir tersita nanti saat di bandara. Kalau tersita gimana Mas? Biasanya kalau tersita nanti kita tetap bisa bantu dari tim handling untuk mengambilnya. Nah, tapi Bapak Ibu jadinya nggak bisa bawa power banknya. Power banknya kalau memang kesitanya di Indonesia, kita bisa bantu ambilin, tapi Bapak Ibu nggak jadi bawa. Power banknya kita simpan, nanti saat pulang kita baru kasih ke Bapak Ibu gitu. Jadi baiknya yang mau bawa power bank maksimal 10.000 mAh.
Tapi kalau nggak mau bawa gimana Mas? Bisa banget. Karena setiap titik insya Allah nanti kita bisa ngecas. Di pesawat bisa ngecas. Di bis ada colokan juga bisa ngecas. Kabel USB ke HP ke Type-C gitu ya. Atau ke Lightning. Atau ke micro USB. Insya Allah semua titik gampang untuk ngecas. Jadi biasanya jarang terjadi. HP-HP zaman sekarang kan juga nggak terlalu boros banget ya. Jadi insya Allah kalau nggak mau bawa powerbank juga cukup insya Allah. Kemudian nomor 16, Al-Quran kecil atau pocket. Nah, ini nggak wajib Bapak Ibu kalau memang biasa ngaji pakai Al-Quran kecil, boleh bawa Al-Quran kantong ya, biasa buat nanti baca di dalam pesawat, di dalam bis, sambil menunggu rombongan lain, sambil selama terbang 9 jam mau ngaji, pakai Al-Quran kecil boleh. Nah, kalau mau pakai HP aja juga silahkan. Nggak wajib bawa Al-Quran, karena di sana banyak sekali Al-Quran Bapak Ibu. Di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Al-Quran, Masya Allah melimpah. Kemudian selanjutnya nomor 17 botol semprotan kosong. Nah ini juga nggak wajib Bapak Ibu. Kalau nggak ada nggak usah dipaksa untuk mencari, nggak usah dipaksa untuk membawa. Tapi kalau mau bawa silahkan. Biasanya ini dimanfaatin untuk isi air zam-zam. Nanti selama di sana mau sholat, mukanya kering, bisa disemprot air zam-zam, diniatin biar lebih bersih wajahnya gitu kan. Insya Allah jadi lebih ibadah Bapak Ibu. Kemudian nomor 17, nomor 18 Bapak Ibu, payung lipat ini juga nggak wajib, mau bawa satu silahkan masing-masing atau satu keluarga minimal bawa satu boleh silahkan karena khawatir ada hujan ya. Qadarullah alhamdulillah saya baru pulang juga kemarin di awal November itu terjadi hujan sekali, bahkan hujannya sampai geluduk-geluduk di subuh hari itu Masya Allah saya nggak jadi ke masjid karena hujan, mau ke masjid keluar hotel hujan deras banget sampai geluduk-geluduk akhirnya kita nggak bisa ke masjid, kita sholat di kamar gitu. Sayang banget Bapak Ibu keskip satu kali sholat subuh kalau di Masjidil Haram itu sayang. Jadi boleh Bapak Ibu bawa payung disiapin salah satu lah masing-masing atau satu keluarga bawa satu minimal. Kemudian nomor 19 colokan stop kontak kaki tiga. Nah karena di Arab Saudi ini colokannya universal atau global, maksudnya colokan global itu kaki tiga. Bapak Ibu mohon maaf saya contohin pakai tangan ya. eh, Colokannya kaki tiga seperti ini. Kalau di Indonesia kan hanya dua. Nah, biasanya nanti boleh bawa adapter, beli di toko listrik. Biasanya harganya 15.000 atau 20.000. Bapak Ibu bisa masing-masing bawa colokan stop kontak kaki tiga. Nah, ya nggak usah masing-masing satu. Ya mungkin dalam satu keluarga bawa satu, insya Allah cukup karena nanti di kamar bisa pakai satu colokan. Terus juga bawa terminal. Kalau mau bawa terminal juga boleh dipersilahkan. Nah, kalau nggak bawa colokan gimana Ustadz? Boleh banget. Bisa tetap nanti ada life hacks-nya diajarin sama tour leader dan mutoib saat di hotel. Kalau nggak bawa colokan kaki tiga, tetap bisa nanti dicolok dulu atasnya pakai pulpen atau pakai kacamata atau pakai yang lain, baru dicolok dua pakai chargernya Indonesia gitu. Insya Allah nanti tetap diajarin ya. Kalau yang nggak bawa colokan kaki tiga. Baik, saya lanjut. Bapak Ibu mohon diperhatikan karena ini adalah titik kumpul kita nanti saat sebelum berangkat. Titik kumpul kita insya Allah di Zukavia Buffet Resto. Ini tempatnya di Airport Soekarno-Hatta. Nah, kita jadi berkumpul hari Jumat 5 Desember 2025 pukul 4 subuh Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, mohon berkumpul sebelum subuh Bapak Ibu. Kalau bisa jam 4 subuh sudah tiba di bandara, Airport Soekarno-Hatta, Terminal 3, G3. Insya Allah semoga semuanya tepat waktu. Saya harap jam 4 semuanya sudah di bandara. Insya Allah nanti setelah itu kita sholat subuh berjamaah. Di samping Zukavia Resto ini ada musola. Nanti insya Allah sholat subuh berjamaah di musola tersebut. Kemudian kita lanjut sesi persiapan untuk keberangkatan nanti di Zukavia Resto sambil sarapan pagi. Nah, disarankan seluruh jamaah hadir sesuai waktu yang telah ditentukan. Sholat subuh di Airport Soekarno-Hatta Terminal 3. Seluruh jamaah langsung membawa koper dan paspor masing-masing. Jadi jangan sampai lupa Bapak Ibu, karena kita mau berangkat, mau flight ke luar negeri, ke Arab Saudi, pasti kita harus membawa paspor. Yang belum mengumpulkan paspornya ke Wafdullah. Jadi harus dibawa paspor dan seluruh barang bawaan yang akan dibawa. Koper dua-duanya. Jadi harus dibawa juga. Kemudian saya lanjut Bapak Ibu dress code keberangkatan. Nah, dress code keberangkatan ini nanti saat berkumpul 5 Desember menggunakan batik yang sudah kami berikan. Yang sudah dijahit Bapak Ibu boleh digunakan. Yang belum sempat jahit, memang misalnya bawa menerima kopernya baru, belum sempat jahit, nggak apa-apa Bapak Ibu nggak menggunakan. Namun
demi keseragaman, saya harap semuanya menggunakan batik yang sudah kami berikan. Agar mencarinya juga gampang Bapak Ibu. Karena kan hari pertama seluruhnya kita belum kenal, mungkin kita agak susah nanti kalau ada yang ke toilet satu, ngitungnya jadi susah juga. Jadi harap menggunakan batik yang sudah kami berikan. Baik, saya lanjut. Bagasi jamaah. Mempersiapkan koper jamaah. Nah, beri nama lengkap sesuai paspor. Nah, contohnya ya di atas ini, di sebelah kiri yang ada bulatan merah, ini nama ya. Boleh kecil-kecil seperti ini, atau misalnya mau besar di depan koper. Seperti gambar di kanan saya nih, koper besar 24 inch, koper kecil 18 inch. Mau kasih nama di sini misalnya, kopernya atas nama Zidane Yafi, boleh dikasih nama di depan kopernya masing-masing, atau di atasnya. Jadi Bapak Ibu semuanya wajib memberi nama masing-masing satu. Agar apa? Agar memudahkan kita juga nanti memberi tag bagasi Bapak Ibu. Nanti insya Allah dapat tag bagasi dari kita seluruhnya. Ini agar memudahkan kita naruh tag bagasi masing-masing sesuai namanya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita nggak nanya-nanya lagi di grup satu-satu karena kopernya belum ada nama. Baik, saya lanjut aturan bagasi dan kabin. Jumlah bagasi adalah 23 kilogram. Bawaan kabin 7 kilogram. Jamaah disarankan tidak membawa koper kabin ke dalam pesawat. 2 koper masuk ke bagasi. Selama program, bagasi jamaah akan difasilitasi oleh tim handling, kecuali bawaan ke kabin pesawat. Nah, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Koper besar ini maksimal 23 kilogram dan koper kecil ini maksimal 7 kilogram. Nah, 2 koper ini saran kami dua-duanya masuk bagasi Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah repot-repot nenteng-nenteng koper kecil ke atas pesawat, ke atas kabin. Semuanya masukin aja ke bagasi. Kenapa? Karena semua koper yang masuk ke bagasi itu nanti akan di cover oleh tim handling. Bapak Ibu setor koper ke kita di tanggal 5 Desember di Airport Soekarno-Hatta, kita akan bagikan koper Bapak Ibu nanti di depan kamar hotel masing-masing. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing nyariin koper kita. Koper saya mana mas? Koper saya mana mas? Nggak usah pusing-pusing. Kita semuanya yang cover, bagasi Bapak Ibu nanti kita distribusiin depan kamarnya masing-masing. Nah, kemudian untuk gunting-gunting kuku dan lain-lain ini benda tajam lainnya ya seperti pisau, cutter. Nah, Bapak Ibu yang membawa alat tajam wajib masuk ke bagasi atau wajib masuk ke koper besar ya, wajib. Hukumnya wajib bagi yang membawa alat-alat tajam, gunting kuku, gunting kecil, cutter, pisau yang bawa ada alat tajamnya, pokoknya semuanya wajib masuk ke dalam koper besar. Kemudian cairan yang melebihi 100 mili. Nah, cairan ini yang melebihi 100 mili apa aja sih? Biasanya sabun, sampo, dan lain-lain skincare semuanya yang melebihi 100 mili juga wajib masuk ke koper besar. Kecuali power bank 10.000 mAh. Nah, power bank ini wajib dibawa ke kabin. Bagi yang bawa power bank atau alat elektronik lainnya, alat elektronik yang berbaterai, ini semuanya wajib masuk ke kabin atau pakai tas ransel, tas lempang yang sudah kami berikan. Apa aja sih Mas biasanya barang yang berbaterai? Power bank, handphone, laptop, cukuran yang ada baterainya, kipas tangan yang ada baterainya, semua pokoknya semua alat elektronik yang ada baterainya jangan sampai ditaruh di 2 koper ini. Yang membawa alat elektronik yang ada baterainya harus ditaruh di tas ransel atau di tas lempangnya masing-masing nanti yang membawa seperti itu. Kemudian saya lanjut. Nah, ini adalah gambaran handling di Indonesia. Nanti Bapak Ibu saat kumpul di Zukavia, Bapak Ibu setor koper dengan kami di Zukavia Lounge di hari Jumat 5 Desember jam 4 subuh. Kemudian Bapak Ibu udah nggak perlu check-in. Nanti insya Allah kita yang proses check-innya. Bapak Ibu sarapan, persiapan nanti dengan Ustadz Firdi. Kemudian koper Bapak Ibu kita yang check-in kan. Bapak Ibu duduk manis di Zukavia Lounge. Kemudian kembali nanti kita ke depan counter check-in untuk proses profiling aja pembagian paspornya masing-masing. Nah, seluruh koper jamaah yang disetor ke tim Wafdullah saat di Jakarta, koper besar dan koper kecil ini akan kami bagikan di depan kamar hotel saat nanti di kota Madinah. Nih gambar di kanan saya ya. Saya zoom sedikit, kamar 4120. Di depannya ada koper. Ini koper penghuni kamar tersebut. Jadi enak ya Bapak Ibu, nggak perlu nenteng-nenteng koper kecil di kabin. Tapi kalau mau bawa koper kecil di kabin juga silahkan. Misalnya mau bawa jaket, mau bawa laptop atau yang lainnya, nggak muat pakai tas lempang, pakai koper kecil dimanfaatin Bapak Ibu boleh. Jadi juga nggak wajib semuanya masuk bagasi Bapak Ibu, karena ada jatah kabin Bapak Ibu.
silahkan kalau memang mau bawa ke kabin. Tapi memang saran kami, biar nggak repot, Bapak Ibu semuanya setor ke bagasi aja. Kalau setor bagasi nanti kita bagikan saat di depan kamar hotelnya masing-masing gitu Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Ini adalah itinerary umroh atau rundown perjalanan Bapak Ibu saat perjalanan selama 9 hari ke depan. Nah, hari pertama Jakarta Madinah Jumat 5 Desember. 5 Desember Bapak Ibu. Berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta 4 jam sebelum take off. Nah, berarti jam 4 subuh Bapak Ibu. Kemudian insya Allah kita akan flight take off jam 7.50. Take off menuju Madinah menggunakan maskapai Saudi Airlines jam 7.50. Dan insya Allah kita semua akan landing di Madinah pukul 14.00. Jadi insya Allah kita siang hari, jam 2 siang sudah tiba di kota Madinah. Setelah kita landing, proses imigrasi, proses check out dari pesawat, kemudian menuju kota Madinah menggunakan bis kemungkinan 30 menit dari bandara menuju Hotel Madinah. Nanti kemudian Bapak Ibu check in, kemudian istirahat, langsung lanjut sholat maghrib dan isya di masjid gitu. Nanti Bapak Ibu karena landingnya jam 4 mohon maaf jam 2 siang, Bapak Ibu ini nggak usah sholat zuhur di pesawat. Sholat zuhurnya kemungkinan di Madinah aja. Nanti di Bandara Madinah. Zuhur dan asar jamak kosor di Bandara Madinah. Karena Bapak Ibu flight jam 8 pagi, jam 7.50, kemudian akan landing di Madinah jam 2 siang, nggak usah sholat zuhur dan asar di pesawat. Tapi kalau mau sholat zuhur dan asar duluan di pesawat, dipersilahkan. Tapi saran kami sholatnya di Madinah aja, nanti jamak kosor bersama mutawif di Madinah. Kemudian hari kedua Bapak Ibu, Sabtu 6 Desember, rutenya adalah City Tour Kota Madinah. Nanti City Tour Kota Madinah kita rutenya ada Masjid Kuba, Kebun Kurma, Jabal Uhud, Masjid Kiblatain. Dan ada beberapa masjid juga nanti yang kita kunjungin. Tapi memang nggak turun bis. Kemudian setelah City Tour, Bapak Ibu kembali ke hotel, istirahat, dan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Hari ketiga, 7 Desember, kegiatannya nanti adalah ziarah atau city tour sekitar Masjid Nabawi. Sekitar Masjid Nabawi ini ada banyak tempat bersejarah. Salah satunya Makam Baki. Kemudian ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali, dan juga ada Sakifah Bani Sa'idah. Insya Allah nanti semuanya akan kita kunjungi dan akan dijelasin oleh Muthaif saat keberangkatan di sana. Kemudian hari keempat, Bapak Ibu akan check out Hotel Madinah. Nah, Bapak Ibu akan check out Hotel Madinah, akan menuju ke kota Mekah menggunakan bis bagi yang memilih paket super promo dan menggunakan kereta cepat bagi yang memilih paket silver dan platinum. Nanti insya Allah dua-duanya dibimbing, di bis dibimbing, di kereta juga ada pembimbingnya. Kemudian saat tiba di kota Mekah, Bapak Ibu istirahat sejenak, makan malam, kemudian pelaksanaan umroh malam hari bersama-sama. Kemungkinan Bapak Ibu akan melaksanakan umroh pada sholat isya atau jam 9 malam. Jadi saat di Madinah jangan terlalu diporsir Bapak Ibu. Kalau memang eh, zuhur asar mau di hotel aja boleh dipersilakan karena juga harus save tenaga untuk ibadah umrohnya nanti saat ke Mekah. Kemudian hari selanjutnya Bapak Ibu Selasa 9 Desember Bapak Ibu akan city tour kota Mekah. Rutenya ini nanti ada rute tempat di mana napaktilas seluruh jamaah muslim berhaji saat musim haji. Arafah, Mina, Muzdalifah juga nanti ada Jabal Sur, Jabal Nur juga nanti kita melewat turun saat di Jabal Rahmah nanti insya Allah itu di mana di tempat Arafah Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai city tour kota Mekah, Bapak Ibu kembali lagi ke hotel Mekah, istirahat dan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Bagi yang ingin tawaf tawaf sunnah dipersilahkan atau mau umroh badal juga nanti dipersilahkan. Kemudian hari ke-6 Bapak Ibu, hari Rabu 10 Desember, kegiatan bebas, tidak ada kegiatan. Bapak Ibu manfaatkan untuk jajan, kalau mau belanja, mau beli oleh-oleh nanti bisa diminta anterin sama Ustadz Firdi, sama Ustadz Rozak minta anterin belanja. Insya Allah beliau biasanya mau buat nganterin para jamaah belanja. Atau memang dimanfaatin aja untuk ibadah di masjid. Jangan sampai di skip nih Bapak Ibu, sholat 5 waktunya di masjid. Kemudian hari ke-7, Bapak Ibu kegiatannya juga bebas bagi yang pakai super promo. Bagi yang memilih paket silver dan platinum nanti akan city tour kota Taif. Di Tour Kota Taif nanti ada beberapa destinasi ya seperti Tobogan, kebun
mohon maaf, pabrik pabrik parfum, juga nanti ada perpustakaan Masjid Abdullah bin Abbas, dan masih banyak beberapa destinasi nanti lainnya. Kemudian Bapak Ibu hari ke-8 nanti check out hotel Mekah. Check out hotel Mekah, kemudian Bapak Ibu menuju Bandara Madinah kembali menggunakan bis. Jadi karena kita akan flight kembali ke Indonesia dari Bandara Madinah, bukan dari Bandara Jeddah. Jadi Bapak Ibu dari Hotel Mekah menggunakan bis ke Bandara Madinah. Insya Allah kemudian Bapak Ibu akan take off dari Madinah menuju Jakarta pukul 16.40 sore. Dan insya Allah akan tiba di hari berikutnya, hari ke-9, pada 6.20 atau setengah 7 pagi. Insya Allah Bapak Ibu akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta hari Sabtu 13 Desember jam 7 pagi. Nah, kemudian proses check out imigrasi dan menuju gate exit umroh atau launch umroh. Proses bagasi dan jam-jam biasanya kurang lebih 3 jam. Penjemputan di lantai dasar kedatangan internasional. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Terminal 3 di kedatangan internasional. Nanti ada gate exit umroh. Itu launch umroh khusus jamaah-jamaah kepulangan umroh, nanti ada launchnya sendiri di bandara. Jadi memang dibuatin sama pihak bandara ini, pihak Soekarno-Hatta, untuk khusus jamaah umroh. Ada launchnya tersendiri nanti untuk istirahat. Sambil menunggu bagasi dan jam-jam Bapak Ibu, nanti akan kami berikan sarapan pagi nasi kotak, dan nanti akan kami bagikan sertifikat umrohnya. Nah, ini hotel bagi yang memilih paket super promo. Di Madinah Hotel Kayan Internasional, dan di Mekahnya Hotel Nawazi Towers. Kemudian bagi yang memilih paket silver, di Madinahnya Kayan Internasional juga, dan di Mekahnya ini Snoot Ajat Hotel. Kemudian bagi yang memilih paket platinum, ini nanti di Madinahnya Frontaiba, dan di Mekahnya Pullman Zamzam. Nah, dua hotel ini sudah pelataran Masjid Nabawi dan pelataran Masjidil Haram. Baik, saya lanjut. Paspor. Selama di Arab Saudi, semua paspor jamaah akan dikumpulkan dan disimpan oleh pihak provider atau muasasah untuk menghindari pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran imigrasian apa aja sih, Mas? Biasanya paspor hilang kalau dipegang jamaah masing-masing. Nah, jadi ini paspor adalah jantungnya para jamaah. Jadi saat tiba di kota Madinah, nanti paspor Bapak Ibu semuanya akan dikumpulkan kepada tour leader dan mutawif. Bapak Ibu dilarang memegang paspornya masing-masing sampai kepulangan nantinya. Kenapa? Karena khawatir kehilangan Bapak Ibu. Kita pernah kehilangan paspor satu, jadinya ibu tersebut yang hilang nanti harus beli tiket pesawat ulang. Karena tiket pesawatnya pasti hangus kan, telat, nggak bisa pulang bareng jamaah yang lain. Dia harus ke kedutaan, ke KJRI untuk mengurus paspor baru karena kehilangan. Ini sulit, cukup sulit Bapak Ibu. Jadi paspor dikumpulkan kepada tour leader dan mutoif. Identitas Bapak Ibu selama di Mekah dan Madinah selama umroh adalah ID card resmi dari Kemenak. Nanti ada ID card kita bagikan saat di bandara, saat di Zukavia Lounge. ID card tersebut nanti ada foto Bapak Ibu, ada nomor paspor Bapak Ibu, ada namanya, ada barcode-nya. Bisa di-scan nanti langsung masuk ke website Kemenak, bahwasannya jamaah umroh resmi dari Wafdullah Travel. Seperti itu. Baik, saya lanjut. Nah, ini adalah perkiraan cuaca Bapak Ibu selama di Madinah dan di Mekah. Ini saya ambil dari Google Bapak Ibu ya, bisa jadi salah. Dan ini memang salah dari Google. Di Google ini di malam hari 23 derajat dan di siang hari 31 derajat. Padahal kenyataannya ini bisa di bawah 20 derajat Bapak Ibu. 15 derajat tadi kan seperti yang dibilang Ustadz Firdi, 15, 16, 19 derajat. Nah, cuacanya memang cenderung dingin Bapak Ibu. Jadi jangan sampai lupa membawa jaket. Kemudian kepulangan ke tanah air. Insya Allah pada hari Sabtu 13 Desember pukul 06.20 atau setengah 7 pagi, kita akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah proses imigrasi, cukai, jamaah langsung menuju launch kedatangan umroh atau gate exit umroh di Terminal 3 Internasional Soekarno-Hatta. Proses bagasi akan dihandle oleh tim handling Indonesia. Air Zam-Zam 5 liter umumnya diproses oleh pihak maskapai setelah proses bagasi selesai. Estimasi proses bagasi dan Zam-Zam kurang lebih 3 jam Bapak Ibu. Jadi mohon kerelaan waktunya untuk menunggu bagasi dan Zam-Zam. Sambil menunggu nanti ada nasi kotak dari kita untuk sarapan pagi. Kemudian setelah selesai proses bagasi dan Zam-Zam, para jamaah semua bisa kembali ke kediamannya masing-masing. Semoga Allah karuniai ibadah umroh kita dengan umroh yang mabrur dan makbul. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik, saya lanjut. Nah, ini adalah gambaran paket data atau kuota roaming selama Bapak Ibu nanti berangkat umroh.
Karena di sana nanti kita nggak bisa menggunakan kuota Indonesia. Kartu Indonesia bisa digunakan, kartu Telkomsel, Indosat, 3XL, Simpati, kemudian Axis, itu semua kartu Indonesia sudah bisa digunakan di Arab Saudi Bapak Ibu. Tapi harus membeli kuota roaming nanti. Nah, gambaran kuota roaming biasanya harganya sekitar 350.000 atau 300.000. Beda-beda kartu beda. Jangan dibeli dari sekarang Bapak Ibu. Nanti belinya saat di bandara aja. Setelah sholat subuh nanti insya Allah di bandara kita bantu untuk beli kuota roaming masing-masing seluruh jamaah. Alhamdulillah barakallahu fikum. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke sesi manasik ibadah umroh, saya buka sesi bertanya jawab untuk seputar teknis ya, terkait teknis. Kalau terkait ibadah umroh nanti dengan Ustadz Abdul Razak. Baik Bapak Ibu dipersilakan, bagi yang ingin bertanya boleh via chat atau via voice Bapak Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini izin tanya nih kalau lihat dari rundown-nya ini kan hari Sabtu kita hari Jumat ya, hari Jumat kita berangkat jam 16.40 berarti dari Madinah ya Ustadz ya, berarti dari Mekah ke Madinah kan perjalanan kurang lebih 8 jam ya. Berarti Betul. dari Mekahnya ini kita jam 8 sudah harus berangkat gitu Ustadz ya. Atau Tujuh. jam berapa nih? Jadi insya Allah check out hotel kita eh, check out hotel jam 7 pagi. Namun Bapak Ibu sudah Ah, persiapkan koper dari setelah sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh, sebelum ke masjid, kalau bisa koper udah disiapin. Kemudian Bapak Ibu tinggal sholat ke masjid. Nanti kopernya ditaruh di depan kamar masing-masing. Setelah sholat subuh ditaruh di depan kamar masing-masing. Kemudian setelah sholat subuh di masjid, Bapak Ibu langsung segera pulang ke hotel. Makan, sarapan pagi, bersih-bersih. Kemudian kita check out dan berangkat menuju Madinah kemungkinan setengah 8 pagi. Gitu. Izin Ustadz untuk perjalanannya berapa jam ya kalau ini biasanya kan 8 jam ya kalau Ya, bis itu ya. Nah, berarti kalau misalkan bis 8 jam, kita kan 4 jam sebelum keberangkatan tuh sudah harus di bandara, berarti sekitar berapa jam 13.40 kurang lebih jam dua siang gitu kan ya. Nah, untuk eh, jam 2 siang kurangin 8 jam lagi mungkin jam 6 kita harus berangkat ya. Atau gimana ininya Ustaz? ya, insya Allah perjalanan Perhitungan. Mekah ke dari Mekah ke Madinah ini insya Allah nggak sampai 8 jam ya Bapak Ibu ya. Kemungkinan 6 jam setengah atau 7 jam maksimal. Insya Allah. Biasanya 7 jam. Kalau memang terjadi macet-macet banget atau memang cuaca hujan, baru biasanya 7 jam setengah. Insya Allah berangkat dari hotel jam 7 maksimal setengah 8 masih cukup insya Allah. Karena nanti saat kita tiba di Bandara Madinah, sudah ada tim handling yang memang eh, memproses dokumen kita, walaupun memang paspor fisiknya belum dibawa. Seperti itu. Jadi kita sudah dibukingkan nanti saat di Bandara Madinah. Seperti itu. Ya, syukuran Ustaz, jazakallah khair. Amin, amin wa yakum. Afwan. Saya izin jawab dulu yang dari chat ya. Izin tanya Kak, flight Saudi Arabia direct Madinah dan untuk eh, peserta di Zoom ini Kah khawatir salah nanti di bandara. Betul, untuk peserta di Zoom ini insya Allah yang akan berangkat semuanya di 5 Desember. Jadi direct flight semuanya ke Madinah. Kemudian saya jawab lagi, izin tanya Ustadz, untuk paspor nanti tidak di strapless dan diberi stiker kan? Ya, ya pas disimpan di muasasa. Betul. Nanti saat disimpan di muasasa, semua paspor nggak ada yang kita staples. Jadi nanti insya Allah waktu dulu akan berikan cover paspor. Seluruh tiket dan visa Bapak Ibu nggak kita staples di paspor, di kertasnya, jadi nggak ngerusak kertas paspor. Kita lipat visa dan tiket dimasukin ke cover paspor. Ada slot buat naruh cover paspornya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan kembali yang ingin bertanya terkait teknis. Insya Allah sudah tidak ada pertanyaan ya. Baik, nanti insya Allah di akhir sesi akan kami buka kembali sesi tanya jawab terkait ibadah dan teknis di akhir sesi. Baik, agar membarokahkan waktu dan Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pak Robi. Ustadz, iya Pak Ustadz kalau untuk umrohnya kita satu kali aja ya, nggak. Biasanya kalau kemarin kami tahun lalu itu kan bisa 3 kali tuh Pak Ustadz. Tentunya Pak Baik, Ustadz. baik Pak Robi izin jelaskan. Umroh wajibnya nanti insya Allah satu kali. Awal nanti kita dari Madinah ke Mekah, kemudian
nanti bisa umroh lagi Bapak setelah kita pulang city tour kota Mekah. Nggak dimasukin di itinerary ini memang. Karena nggak semua mau umroh lagi biasanya. Tapi memang teknisnya nanti yang dibimbing umroh ini 2 kali. Umroh pertama dari Madinah ke Mekah, kemudian umroh kedua dari pulang city tour kota Mekah. Pulang city tour kota Mekah ini biasanya sebelum zuhur sudah selesai, bisa ngambil mikot pulangnya nanti ke Masjid Aisyah atau Masjid Tanim. Biasa disebut Masjid Aisyah. Daerahnya di kota Tanim gitu. Nanti bisa ambil mikot kembali di situ. Setelah pulang dari city tour kota Mekah. Ini umroh 2 kali. Nah kemudian biasanya bagi yang mau umroh lagi, yang ketiga atau mau badal umroh lagi, ini nanti bisa nih langsung pesan aja ke Mutawif saat di sana langsung on the spot gitu. Ustadz, kita mau umroh lagi, mau badal umroh gitu untuk keluarga yang sudah tiada, bisa Bapak. Jadi umroh bisa 3 kali lebih malah kalau memang kuat fisiknya, tapi jangan dipaksa Bapak Ibu. Yang kita wajibkan umroh pertama dari Madinah ke Mekah ini wajib pertama kali ya, ini sangat wajib. Jadi Bapak Ibu fokuskan umroh wajib untuk diri sendiri saat dari Madinah ke Mekah. Kemudian saat pulang dari City Tour Mekah, ini nggak wajib semuanya ikut. Bagi yang ingin umroh 2 kali atau ingin badal umroh, bisa umroh kembali. Nah, kemudian di besok harinya ini ada City Tour Taif. Bisa pulang dari City Tour Taif, bisa ambil mikot juga. Kalau memang mau umroh lagi, nanti bisa saat pulang City Tour Taif. Namun, ini biasanya 3 hari berturut-turut. Kalau dipaksa umroh, jamaah akan lelah sekali ya. Capek banget, khawatir sakit. Makanya kita nggak tulis di itinerary saat ini. Khawatir jamaah mikirnya wajib gitu. Karena umroh wajib hanyalah saat dari Madinah ke Mekah. Kalau masih mau umroh lagi 3 kali bisa. Nanti insya Allah kita bisa bimbing terus sampai jamaah mau umroh 3 kali. Seperti itu Bapak. Seperti biasa memang waktu dulu ya umroh 2 kali 3 kali selalu ada insya Allah. Baik, insya Allah pertanyaan selanjutnya akan kami buka di akhir sesi Bapak Ibu ya. Acara selanjutnya insya Allah kita adalah manasik ibadah umroh. Insya Allah akan disampaikan oleh Al Ustadz Abdul Rozak. Kepada Al Ustadz Abdul Rozak, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes 1 2, suara saya bisa didengar? Terdengar Ustadz, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anna hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Baik Bapak Ibu. Mohon suaranya. Dari Madinah ke Mekah naik kereta cepat. Ya, baik Bapak Ibu, untuk membarokahkan waktu, langsung saja pada kesempatan malam ya Bapak Ibu, malam ya. Malam hari ini ya. Slide-nya sudah kelihatan Bapak Ibu? Udah Ustaz, Alhamdulillah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa Bapak Ibu semuanya ke Baitullah, ke Tanah Suci itu adalah panggilan. Next. Ini saya kutip doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berdoa di dalam sholatnya, beliau berdoa, la mani alima atoita wala mu'tiya lima manakta. Tidak ada yang bisa mencegah pada sesuatu yang kau beri, dan tidak ada yang bisa memberi pada sesuatu yang kau cegah. Kalau Allah tidak memberi, tidak ada yang bisa memberi. Kalau Allah sudah memberi, tidak ada yang bisa mencegah pemberian Allah. Berarti Bapak Ibu, ke Baitullah itu merupakan panggilan. Jadi kalau Bapak Ibu dipanggil oleh Allah ke Baitullah, nggak ada yang bisa menghalang-halangi Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak dipanggil ke Baitullah, ya nggak akan bisa datang ke Baitullah. Maka Bapak Ibu, dari iktikadnya Bapak Ibu untuk daftar umroh pelunasan dan dari travel sendiri sudah
mengupayakan semuanya rapi ya Bapak Ibu semuanya, sampai pada malam hari ini ada proses untuk penjelasan teknis secara online. Ini merupakan iktikad untuk panggilan ke Baitullah. Semoga Bapak Ibu semuanya diberi kesehatan sampai hari hanya keberangkatan tanggal 5 Desember 2025. Next. Nah, hukum umroh Bapak Ibu wajib ya. Bapak Ibu seumur hidup sekali itu diwajibkan untuk umroh satu kali. Ya. Ini hadis yang sahih ya, dalam kitab Sahih Bukhari. Qala Ibnu Umar sa'ahadun illa wa alaihi. Jadi umroh dan beban umrohnya. Kalau belum haji berarti belum gugur kewajiban umrohnya. Nah, Bapak Ibu ini dalam iktikad atau mungkin yang sudah pernah umroh lagi berarti meningkatkan pahala. Nah, tadi dijelaskan oleh Mas Yafi, Bapak Ibu ada kesempatan umroh badal. Jadi Bapak Ibu kesempatan itu dimanfaatkan Bapak Ibu. Ya, barangkali mohon maaf almarhum sudah meninggal tapi belum umroh belum haji. Maka kewajiban kita sebagai anak ya kita umrohkan Bapak Ibu, kita badalkan. Anak yang soleh dan solehah itu Bapak Ibu yang memikirkan derajat surganya orang tua. Baik orang tua itu masih ada maupun orang tua sudah meninggal dunia. Maka Bapak Ibu dengan wafdullah, Bapak Ibu akan didampingi. Umroh yang kedua pun insya Allah akan kita dampingi Bapak Ibu. Bahkan yang ketiga pun semoga sehat semuanya. Insya Allah semoga bisa kita umroh lagi. Next. Keutamaan umroh Bapak Ibu secara garis besar dua, dihilangkan kefakirannya, dilancarkan rezekinya. Yang ketiga menjadi wafdullah Bapak Ibu, tamunya Allah. Tamunya Allah itu doanya mustajab. Jadi Bapak Ibu doa mustajab itu Bapak Ibu sudah dapatkan karena Bapak Ibu menjadi wafdullah, tamunya Allah. Al-ghazi fisabilillah wal haju wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wasaluhu fa'atohu. Itu jaminan dari Allah Rasul seperti itu Bapak Ibu. Maka diperbanyak berdoa. Walaupun belum berangkat diperbanyak berdoa. Karena Bapak Ibu dalam rangka menjadi tamunya Allah. Doanya mustajab. Maka dimanfaatkan doa. Terus Allahumma balik nama kata wal madinata terus bisa agar bisa sampai ke Mekah betulan. Semoga Allah memberikan lancar semuanya Bapak Ibu. Next. Lanjut Mas Yafi. Ya. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan keutamaan tempat. Ya. Keutamaan tempat. Jadi Bapak Ibu doa mustajab itu satu karena keadaan, dua karena waktu, tiga karena tempat. Keadaan musafir itu doanya mustajab. Keadaan dianiaya itu mustajab. Waktu sepertiga malam akhir itu waktu mustajab. Hari Jumat ba'da asar sebelum maghrib itu waktu mustajab. Setelah azan sebelum qomat itu waktu mustajab. Yang ketiga tempat. Nah, kalau nomor satu dan nomor dua, keadaan dan waktu itu di Indonesia Bapak Ibu bisa dapatkan. Tapi kalau tempat hanya di Mekah dan Madinah Bapak Ibu semuanya. Karena tempat mustajab hanya ada di Mekah dan di Madinah. Salah satunya ini Bapak Ibu di Tanah Haram. Bapak Ibu semuanya berada hotelnya di Mekah itu di Tanah Haram. Kawasan Tanah Haram. Apa keutamaan Tanah Haram? Rasulullah pernah ditanya, wa hasanul haram qala bi kulli hasanatin mi'atu alfi hasanah. Lipatannya 100.000 Bapak Ibu. 100.000. Setiap kebaikan apapun yang Bapak Ibu kerjakan dilipatkan 100.000. Masya Allah Bapak Ibu. Manfaatkan Bapak Ibu, mumpung di Tanah Haram, ya, dimanfaatkan untuk berbuat baik apapun itu, berdoa, istighfar, baca Quran, membantu orang lain, sholat atau apalah Bapak Ibu, semuanya kebaikan itu dilipatkan 100.000. Next.
Kemudian keutamaan di Masjidil Haram itu lebih dari 100.000 Bapak Ibu. Kalau 100.000 itu di Tanah Haram, kalau Masjidil Haram lebih dari 100.000. Wassalatun fi Masjidil Haram afdolu min mi'ati alfi salatin fi masiwa. Jadi bukan 100.000 kalau di dalam masjid lebih dari 100.000. Ini bedanya. Tanah Haram 100. Next. Next, Mas Zafi. Ya, kemudian ada multazam di Masjidil Haram. Insya Allah nanti kita tunjukkan Bapak Ibu ketika di sana. Maqam Ibrahim. Ini kita lagi di Madinah ya. Awal kita singgah di Madinah Bapak Ibu. Next, Mas Zafi. Nah, ini Sa'i Safa Marwah. Next. Ini Madinah, ada Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi, itu pahalanya 1.000 Bapak Ibu. Lebih dari 1.000. Ya, walaupun lebih kecil daripada Masjidil Haram Bapak Ibu, tapi akan mendapatkan vibes yang luar biasa ketika Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi. Karena di situ ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next. Di Madinah Bapak Ibu juga nanti Bapak Ibu akan diajak ke Masjid Kuba. Maaf sebelumnya ada Raudhah ya. Raudhah ini Bapak Ibu upayakan untuk daftar melalui nusuk ya. Bapak Ibu nanti akan dikirim visanya. Bapak Ibu bisa langsung segera daftar melalui aplikasi nusuk. Mudah Bapak Ibu tinggal mengisikan nomor paspor dan nomor visa. Nanti akan kita milih waktunya kapan. Dan semoga nanti juga dari muasasah atau dari travel juga dapat. Maka Bapak Ibu diupayakan untuk mandiri masing-masing supaya juga daftar ke aplikasi nusuk. Pakai visanya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nanti kita bantu. Next. Raudhah itu antara rumahku dan mimbarku kata Nabi. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah Raudhah. Insya Allah besok ketika di Madinah Bapak Ibu akan kita edukasi tepatnya itu di mana. Di Masjid Kuba Bapak Ibu itu pahalanya seperti umroh. Bapak Ibu nanti di kota Madinah juga akan diajak ke Masjid Kuba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitih summa ata Masjid Kuba, fasalla fi sholatan kana lahu ka'ajri umrotin." Barang siapa yang wudhu dari rumah, kemudian datang Masjid Kuba, sholat sunnah 2 rakaat atau sholat sunnah apapun, itu pahalanya seperti umroh. Nabi itu umrohnya seumur hidup 4 kali, tapi Nabi setiap hari Sabtu meraih pahala umroh dengan cara sholat di Masjid Kuba. Sholat apapun Bapak Ibu. Sholat sunnah, sholat wajib, itu dapat pahala seperti umroh. Next. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita masuk ke manasik umroh intinya Bapak Ibu. Umroh itu Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu ingin mendapatkan umroh yang mabrur dan umroh yang makobul. Apa itu umroh yang mabrur, makobul? Umroh yang sesuai dengan sunnah, asobah sunnah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan Nabi." Telah aku tinggalkan 2 perkara pada kalian, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan 2 perkara itu, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak sesuai Quran hadis, ditolak Bapak Ibu. Nah, maka harus asobah sunnah, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Quran hadis. Nah, rukun umroh itu ada 4 Bapak Ibu. Ini harus dipegang. Rukun umroh yang pertama adalah ikhram, niat ikhram. Kemudian yang kedua, tawaf di Baitullah. Ketiga, sa'i Safa Marwah. Dan yang keempat, dikerjakan secara berurutan. Rukun itu nggak bisa diganti, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa ditebus, harus dikerjakan oleh masing-masing jamaah. Next. Nah, wajibnya umroh itu ada 2. Kalau wajib, ini bisa ditebus. Jika tidak dikerjakan, bisa ditebus dengan dam.
seekor kambing. Kalau rukun nggak bisa. Nah, wajibnya umroh itu ada dua, membaca niatnya di mikot. Kebetulan Bapak Ibu nanti dari Madinah, berarti seperti yang saya lakukan sekarang ini, niat ikhramnya di Dzul Hulaifah. Kemudian yang kedua adalah tahalul, cukur atau gundul, itu juga wajib. Next. Ikhram, Bapak Ibu, niat ikhram itu tidak harus mempunyai wudhu. Hanya melafadzkan labbaik Allahumma umrotan. Ya, mudah ya Bapak Ibu ya, labbaik Allahumma umrotan. Kemudian yang lainnya itu sunnah. Sholat 2 rakaat sunnah, mandi seperti mandi jenabat itu sunnah. Kemudian yang wajib itu dibaca di mikot. Kebetulan Bapak Ibu dari Madinah itu wajib dibaca di Dzul Hulaifah. Di Dzul Hulaifah nanti ada Masjid Bir Ali, tapi tidak harus di Masjid Bir Ali Bapak Ibu. Ya. Yang naik kereta cepat seperti saya ini bisa niatnya di kereta atau di stasiun. Jadi nggak harus di Bir Ali. Pokoknya sebelum masuk ke Dzul Hulaifah itu sudah boleh baca niatnya. Labbaik Allahumma umrotan. Nah, kalau sudah dibaca niatnya Bapak Ibu statusnya orang yang ikhram, harus dijaga larangan-larangan ikhramnya. Namanya mahduratul ikhram. Nggak boleh pakai peci bapak-bapaknya, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit membentuk anggota tubuh. Ibu-ibunya nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai kaos tangan, nggak boleh pakai parfum, sabun. Insya Allah nanti akan di-share ya mahduratul ikhramnya. Next. Next. Lanjut Mas. Nah, ini Bapak Ibu kalau rutenya di Madinah, Bapak Ibu nanti uh, ke Dzul Hulaifah. Di sana ada masjid. Ya, Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sebentar, sepertinya saya terganggu kehilangan koneksi. cek ya. Ya, kita lanjut. Next. Next. Lanjut lagi, Mas. Nah, ini cara pakai ikhramnya nanti akan dicontohkan. Next. Ini ketika sholat, kedua pundaknya ketutup. Next. Nah, yang kedua Bapak Ibu tawaf di Baitullah. Cara tawaf di Baitullah Bapak Ibu harus punya wudhu. Kemudian masuk masjid, baca doa masuk masjid. Kemudian ketika melihat Ka'bah, membaca doa melihat Ka'bah, nanti akan kita pandu Bapak Ibu semuanya. Lalu dimulai dari Hajar Aswad. Yang memungkinkan adalah isyarah, baca takbir, atau di awal bismillah juga boleh, Allahu Akbar boleh, atau bismillah, wallahu Akbar juga boleh, isyarah, kemudian memutari Ka'bah, Ka'bah berada di sebelah kiri. Selama tawaf diperbanyak berzikir, contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, atau zikir yang lain juga boleh. Nanti akan kita pandu doa zikir ini Bapak Ibu yang jelas ada hadisnya. Adapun yang lain Bapak Ibu pengen berdoa sendiri itu boleh. Yang penting doa ini jangan sampai dilewatkan. Dibaca misalkan beberapa kali, 10 atau
15, kemudian dilanjutkan doa masing-masing dipersilahkan. Sampai di rukun Yaman, ini boleh isyarah, boleh tidak. Baca takbir juga, Allahu Akbar. Kemudian di antara rukun Yaman sampai Hajar Aswad, satu sisi, ini membaca Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Next. Lanjut, Mas Jafi. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah dari rukun Yaman selesai, Hajar Aswad itu dihitung satu. Kemudian mutar lagi, seperti yang putaran pertama, sampai Hajar Aswad lagi dihitung dua. Itu dilakukan sampai 7 kali putaran. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Sudah jelas. Ya. Ketika sudah selesai 7 kali putaran, Bapak Ibu, sholat di belakang makom Ibrahim disunahkan untuk membaca ayat Wattakhidu mimma belakang makom Ibrahim, tidak harus persis di belakangnya. Nanti melihat kondisi, kalau krodit ya boleh ke samping kanan, ke samping kiri juga boleh. 2 rakaat itu, rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian Bapak Ibu sebelum ke Bukit Sa'i, Bukit Sofa, Bapak Ibu disunahkan untuk meminum air zam-zam. Ya. Minum air zam-zam, doanya bebas. Ma'ul zam-zam lima suribalah, doa yang dicontohkan oleh sahabat Nabi, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Next. Next. Ya. Lanjut. Sa'i, Mas. Untuk syarat-syarat sah tawaf nanti bisa dikirim ya Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, kita manasik offline itu nanti di Jubaifah bersama Bang Firdi untuk teknis keberangkatan, dan insya Allah besok di Madinah kita manasik lagi Bapak Ibu. Jadi kita manasik insya Allah 3 kali ya. Di Madinah nanti langsung bersama saya, Bapak Ibu bisa lebih leluasa nanti kita sebelum umroh kita akan manasik. Sa'i Bapak Ibu, sa'i itu diawali dari naik Bukit Sofa. Membaca ayat Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian sampai di atas Bukit Sofa, menghadap ke kiblat, menghadap Ka'bah, diangkat kedua tangannya, sunahnya ya. Kalau nggak bisa ya sambil jalan boleh. Melihat kondisi, kadang diusir Bapak Ibu kalau berhenti. Membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'da wa nasara abada wa hazamal ahzaba wahdah. Ini diulangi 3 kali. Nanti kita pandu Bapak Ibu doanya. Diulangi 3 kali. Kemudian ditambah doa-doa yang lain boleh. Setelah itu next, turun dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Nanti akan melewati lampu hijau. Nah, di lampu hijau itu bapak-bapaknya lari kecil, ibu-ibunya jalan biasa, membaca zikir Robbi fir warham wa antal a'azul akram. Sampai di Bukit Marwah Bapak Ibu itu dihitung 1. Yang dikerjakan di Bukit Marwah sama seperti yang dikerjakan di Bukit Sofa. Sebelum naik membaca ayat Inna Sofa wal Marwata min syairillah, kemudian di atas berdoa Allahu Akbar dan seterusnya. Yang dikerjakan sama seperti di Bukit Sofa. Nah, ini dihitung 1 dari Sofa ke Marwah 1. Kemudian dari Marwah turun sampai di Bukit Sofa, dihitung di Bukit Sofa itu berarti hitung di Bukit Marwah. Itu hitungannya ganjil 1, 3, 5, 7.
ketujuh itu di Bukit Marwah. Nah, ya. Oke Bapak Ibu, ya, tahalul. Boleh cukur, boleh itu hukumnya wajib Bapak Ibu. Nah, setelah tahalul berarti umrohnya Bapak Ibu sudah selesai. Sudah bebas dari ikhram. Ya, sudah bebas dari ikhram. Nah, nanti besok di umroh kedua juga sama seperti yang dilakukan di umroh yang pertama. Ikhram, tawaf, sa'i berurutan. Ikhram, tawaf, sa'i berurutan. Next, Mas. Yang keempat secara berurutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Litakhudu manasikakum." Ambillah manasik seperti yang aku lakukan, yaitu secara berurutan. Ikhram, tawaf, dan sa'i. Kemudian Bapak Ibu terakhir, tawaf sunnah, ya, yang sering kadang-kadang disebut tawaf wada. Sebetulnya untuk umroh tidak ada tawaf wada Bapak Ibu. Kalau haji ada, kalau umroh tidak ada tawaf wada. Yaitu tawaf sunnah gitu aja. Ya boleh kalau mau mengerjakan tawaf sunnah boleh. Kapanpun boleh, nggak harus pas terakhir. Nah, silakan kalau mau tawaf sunnah. Syukron, jazakumullahu khairan Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali ada ya session pertanyaan, dipersilahkan dibuka Mas Yafi. Baik, baik, syukron jazakumullah khairan Ustaz Abdul Razak atas penyampaiannya. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya atas kendala sinyal ya, karena Ustaz Razak sedang Assalamualaikum dalam warahmatullahi perjalanan wabarakatuh. juga. Mohon maaf atas kendala sinyal juga ya Bapak Ibu, karena Ustaz Razak sambil di perjalanan, jadi sinyalnya kurang baik. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan terkait teknis dan terkait ibadah, boleh Bapak Ibu silahkan ditanyakan via chat atau via voice. Insya Allah akan langsung dijawab di sini. Silakan Bapak Ibu. Izin, Ustadz bisa saya tanya duluan? Baik, Pak Reza silakan. Ya, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Razak. Ya, mohon doanya supaya kami semua nih Allah mudahkan, Allah lancarkan perjalanan sampai Amin, amin, amin. di Mekah dan Madinah insya Allah. Nah, yang pertama Ustadz ada 3 pertanyaan, mohon izin Ustadz. Ini baru-baru ini kami dapat informasi bahwa jamaah ini bisa ngantri untuk sholat di Hijr Ismail ya Ustadz ya. Nanti apakah nanti bisa dibimbing ya untuk bisa sholat di Hijr Ismail yang pertama. Kemudian yang kedua Ustadz, kalau nggak salah ya ini ada hadis kalau bisa sholat di Bukit Sofa atau di Bukit Marwah, ya kita lakukan di sana. Cuman kelihatannya kan kalau Bukit Sofa itu dipagari ya sehingga tidak memungkinkan. Nah kalau di Bukit Marwah adakah hadisnya yang jelas yang sahih gitu Ustaz? Nah itu yang kedua. Yang ketiga kita kembali lagi ke Madinah gitu Ustaz. Kalau misalkan nanti hadisnya itu kan di Masjid Kuba itu sholat 2 rakaat sama dengan pahala satu kali satu kali pahala umroh. Nah kalau misalkan sholat sunnahnya kita berkali-kali, apakah dapat pahala umrohnya berkali-kali? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Ya, baik Bapak. Yang pertama, sholat di Hijr Ismail. Ya, betul. Memang sebetulnya sejak dulu sholat di Hijr Ismail itu ada, Pak. Boleh. Cuman kalau dulu belum ditertibkan, sekarang lebih ditertibkan. Untuk ibu-ibunya khususnya ya, untuk akhwat ini dikumpulkan dulu, terus kemudian diantar sama polisi untuk masuk ke Hijr Ismail. Nah, kalau bapak-bapaknya langsung antri, Pak. Langsung antri, kemudian ikuti antrian, masuk ke Hijr Ismail. Nah, untuk bimbingan di Hijr Ismail ini tidak dibimbing secara khusus, Pak. Mungkin nanti yang mau saja, kadang-kadang semua jamaah, kadang-kadang juga kondisinya berbeda-beda. Yang mau, yang ingin, nanti bisa kita upayakan untuk didampingi dan ditunjukkan. Seperti itu. Kalau yang perempuan memang dikumpulkan dulu, Pak. Dikumpulkan sama polisi, nanti terus satu kloter jalan masuk ke Hijr Ismail. Dan itu ada waktunya masing-masing. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Nanti kita
infokan waktunya, Pak. Yang kedua, tadi saya dilupakan ya. Yang kedua, Sholat di Bukit Marwa atau Bukit Sofa, Ustaz? sholat di Bukit Sofa dan Bukit Marwah ya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya Bukit Sofa Marwah, area sa'i itu bukan masjid ya. Itu di luar Masjidil Haram. Jadi kalau sholat di luar Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 ya. Tanah haram hukumnya. Kalau di dalam Masjidil Haram, afdalu min mi'ati alfi sholatin. Kalau di dalam masjid itu lebih dari 100.000. Bedanya itu, di dalam masjid dan di luar masjid 100 dan lebih 100. Begitu Bapak. Ah, kalau sholat di apa namanya di Sofa Marwah itu memang tidak ada hadis khusus ya Bapak Ibu. Sholat di Sofa Marwah itu nggak ada. Ya di sana hanya tempat sa'i. Tempat sa'i, ya, Sofa dan Marwah. Sa'i itu maknanya sebetulnya lari kecil, sa'i. Jadi bukan apa namanya tempat sholat, tapi karena kondisi masjid mungkin penuh, nah, biasanya Bapak Ibu akan menjumpai di sana juga banyak orang-orang sholat. Tapi kalau Bapak Ibu memilih ya, sama-sama di masjidnya, maksudnya sama-sama sudah berada di area Masjidil Haram, lebih baik masuk saja Bapak Ibu. Jangan di tempat sa'i. Kecuali kalau Bapak Ibu dalam proses sa'i, terus kemudian adzan, iqomah, ya udah sholat di situ aja. Yang ketiga, Madinah ya. Di Madinah di Masjid Kuba, bagaimana pahalanya? Dalam season Pak, satu season datang di Masjid Kuba, sholat entah 2 rakaat, 4 rakaat, 10 rakaat, itu pahalanya seperti sekali umroh. Nah nanti pulang, datang lagi, sholat lagi, itu dapat pahala umroh lagi dalam sekali datang, sekali season, bukan rokaatnya Pak. Jadi hitungannya bukan rokaatnya. Kalau 2 rakaat umroh, 4 rakaat berarti umroh-umroh, 6 rakaat umroh-umroh-umroh. Nah, begitu Pak. Jadi sekali season datang itu pahalanya seperti umroh. Maka Nabi setiap minggu sekali datang ke sana. Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Terima kasih banyak ya setelah Alhamdulillah. Baik, baik. Bapak Ibu, izin saya membacakan pertanyaan yang ada di chat ya. Sebelumnya izin tanya Ustadz, bagi jamaah laki-laki, apabila melaksanakan umroh badal 2 kali, maka tahallulnya bisa sampai 3 kali ya? Mohon jawabannya Ustadz Reza. Iya betul Bapak. Jadi setiap umroh itu harus diakhiri dengan tahalul. Maka tadi disampaikan wajib. Wajibnya umroh tahalul. Ya. Jadi harus tahalul. Nah, bagaimana kalau umroh pertama sudah gundul, nah nanti umroh yang kedua badal atau ketiga badal lagi, itu nanti tahalulnya pakai kerik rambut Pak. Jadi dikerik saja, kerik sedikit aja sudah kekerik, itu sudah sah tahalulnya. Dan insya Allah setiap 24 jam rambut itu tumbuh. Entah berapa, 0, berapa mili ya, pasti tumbuh. Nah, gitu Pak. Jadi caranya pakai kerik rambut untuk tahalul yang kedua atau yang ketiga. Kalau memang sudah gundul. Baik, terima kasih Ustadz. Syukran jazakumullah khairan. Baik, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan seputar ibadah umroh maupun teknis perjalanan juga boleh ditanyakan. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh nanti Izin Pak disimpan. Ustadz, Oh baik, silakan Pak Robi. ya Pak Ustadz, pada saat pelaksanaan tawaf saat itu masih dibekali alat komunikasi lagi seperti kemarin lagi enggak ya? Atau masih diizinkan atau sudah tidak lagi? Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Baik, izin saya yang jawab seterusnya terkait teknis ya. Untuk menggunakan audio transmitter, Bapak mohon maaf. Kemarin aturan tertulisnya adalah tidak boleh dari Masjidil Haram sendiri. Tapi memang secara teknis biasanya kita travel tetap pakai Pak. Insya Allah semoga kita lihat kondisional ya.
kalau memang saat hari itu nanti sangat penuh, sangat padat, biasanya kita nggak berani Pak untuk pakai audio transmitternya. Tapi kalau memang kondisinya tidak terlalu padat, insya Allah kita bisa pakai Pak. Karena kalau tidak terlalu padat, biasanya juga nggak terlalu ketat dari askarnya. Aslinya aturan tertulisnya adalah tidak boleh. Nanti yang kena adalah mutawif dan tradernya. Paspornya ditandain, kalau melebihi 3 kali pelanggaran nanti akan kena deportasi seperti itu. Aturan tertulisnya tidak boleh untuk saat ini menggunakan audio transmitter. Tapi kita tetap menyediakan, nanti kita sediakan sebelum sebelum berangkat ke Masjidil Haram saat kumpul di hotel kita sudah sediakan. Namun kalau memang nanti info dari tim handling, karena tim handling 24 jam berada di kota Mekah, dia yang lebih update, beliau lebih update terkait peraturan. Itu kita tanya kepada tim handling. Kalau memang memungkinkan kita akan menggunakan audio transmitter. Kalau kurang memungkinkan, qadarullah kita tidak akan menggunakan. Saya sendiri kemarin baru pulang, Bapak, di 8 November saya qadarullah tidak diizinkan pakai oleh tim handling gitu. Tapi kemarin kayaknya Ustadz Rozak pakai nih. Ustadz Rozak juga baru bawa jamaah soalnya 17 November. Gitu. Seperti itu Pak. Insya Allah kondisional di lapangan. Semoga Allah izinkan kita pakai audio transmitter. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Baik. menambah sedikit Mas Yafi. Silakan Ustadz. Ya, baik. Dan jadi memang apa yang disampaikan oleh Mas Yafi tadi, dan alhamdulillah kalau pas keberangkatan saya ini dapat izin, maksudnya dari tim handling ini memberikan izin Untuk menggunakan transmitter ya. untuk memakai audio transmitter. Nah, tapi juga nggak update dari tim handling yang stay di Mekah ya Bapak. Nah, untuk akan ngirim PDF doa Bapak, bunyi lafaz Indonesianya. Fasih misalkan bisa pakai yang tag bahasa Indonesianya. Itu sudah saya ketik, nanti bisa pakai PDF itu Bapak. Baik Ustadz, syukran juga. Alhamdulillah ya PDF-nya sudah saya kirim di grup. Bapak Ibu bisa baca kembali. Nanti insya Allah saat sebelum menuju kota Mekah akan diingatkan kembali oleh Ustadz Rozak dan akan dikirim ulang oleh Ustadz Rozak biasanya. Supaya enggak karena kan tenggelam Bapak Ibu ya. Sudah terlalu lama saya kirim, nanti biasanya Ustadz Rozak kirim ulang. Ini mengingatkan Bapak Ibu semuanya untuk PDF ibadah umrohnya nanti. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Apakah nanti pakai kereta cepat, Ustadz? Pakai, Ibu Puji. Insya Allah nanti kita pakai kereta cepat dari kota Madinah menuju kota Mekahnya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kalau memang malu bertanya di Zoom, Bapak Ibu bisa japri saya sendiri. Saya yang sering share informasi di grup Bapak Ibu ya. Insya Allah grup akan kami buka H-3 atau H-2 Bapak Ibu. Kenapa nggak kita buka dari sekarang? Agar informasi dari kami nanti terkait visa, tiket, keberangkatan, dan titik kumpul tidak tenggelam dan tidak tercampur oleh pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi bagi para jamaah yang masih ada pertanyaan, boleh nanti japri ke saya sendiri. Nah, atau nanti juga saya tag nomor Ustadz Rozak, boleh japri ke Ustadz Rozak terkait ibadah umrohnya. Atau terkait teknis, boleh bertanya langsung ke saya. Insya Allah saya yang menjawab terkait teknis dari Bapak Ibu awal berangkat sampai ke pulang. Baik, sebelum kami tutup, Bapak Ibu, kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada Al Ustadz Abdul Rozak yang telah membimbing sesi manasik pada malam hari ini. Juga kami ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah sekalian yang telah hadir dan menyimak Zoom malam hari ini dari awal tadi hingga akhir acara ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan apa yang telah kita dapat dari Zoom malam hari ini sedikit banyaknya menjadi bekal tambahan pahala dan bekal untuk umroh kita nantinya. Amin amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangan Zoom pada malam hari ini terkait koneksi yang nge-lag dan juga mungkin kata-kata saya dan penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan
pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah Zoom malam hari ini ada recordnya, kemungkinan besok pagi akan kami kirim recordnya di grup. Mohon maaf Bapak Ibu atas kekurangannya. Sekali lagi syukron jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Kami sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, syukron jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kembali.